Ini kita masuk ke teknikalnya ya. Ini sederhana aja, nanti kita sampaikan. Kita nanti lebih banyak prakteknya. Gesture body language. Gesture itu adalah gerakan alis dan bibir. Ya. Jadi gesture itu adalah area wajah, gitu ya. Gesture. Teman-teman pernah nggak sih kelas? Di sini ada teman satu kosannya yang datang. Teman satu kosannya. Pernah? Pernah nggak dia pulang dari kampus, dia nggak ngomong apa-apa, gitu ya? Tiba-tiba cemberut, gitu ya? Teman-teman pasti tahu dia lagi habis kena apa. Ya. Atau teman-teman pasti tahu, pasti moodnya lagi nggak baik. Pasti tahu ya. Nah, kira-kira itu termasuk komunikasi nggak sih? Termasuk komunikasi kan? Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang kata-kata kan? Tapi bagaimana gestur wajah kita itu juga mempengaruhi. Datang nih dari kampus, mungkin habis dimarahin dosen, mungkin revisinya udah 10 kali kok nggak di ACC gitu ya. Datang ke kontrakan atau ke kosan, dia nggak mau apa-apa, data-datanya dilempar aja gitu. Kita nggak nanya, kamu lagi ngapain sih, kamu kenapa sih, nggak. Tapi kita tahu dia pasti lagi bad mood, gitu ya. Itu adalah gestur. Yang kedua adalah body language, tangan dan tubuh. Ini kata kuncinya, tangan dan tubuh. Prinsipnya adalah eye contact, ekspresi dan bahasa tubuh, bukan gerakan anggota tubuh, tetapi wajah dan tubuh yang berbicara. Maksudnya apa, Kak? Sederhananya teman-teman, kelas. Kadang kita ngomong dengan orang yang nggak memperhatikan kita tuh rasanya gimana sih? Sakit tapi tidak berdarah gitu ya. Ya, eye contact. Makanya eye contact itu penting. Teman-teman, kalau teman-teman takut atau teman-teman itu nggak berani langsung natap wajahnya, natap matanya, kira-kira gimana? Ada yang tahu? Dahi, diginiin dulu. Enggak juga, Pak. Ya, yang dilihat adalah ini di tengah-tengah alis ini, ya. Jadi seolah-olah lagi lihat audiensnya. Terus gimana, Kak, kalau kita ngomong di depan umum? Masa misal pesertanya 100 orang, kita lihatin satu-satu? Kan enggak. Maka kalau berbicara di depan umum dengan audiensnya lebih banyak gitu ya, banyak banget. Ya udah teman-teman, anggap aja secara visual sebelah kiri ini adalah semua audiens sebelah kiri, sebelah kanan adalah audiens sebelah kanan. Kita ngeliatnya di ujung aja, tapi kan seolah-olah ngeliat semuanya gitu. Itu namanya eye contact. Ekspresi udah pasti gitu ya. Kalau saya tadi ngomongnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana hari ini teman-teman? Gimana hari ini kabarnya teman-teman? Baik. Pengen keluar nggak? Nah itu ya, ekspresi itu mempengaruhi teman-teman. Kalau aku hari ini nggak happy, hari ini nggak antusias, kayaknya teman-teman juga nggak akan antusias ya, gitu ya. Tadi kayaknya di belakang, aduh ini ngomong apa sih gitu ya, lama betul gitu ya. Udah sih keluar aja pemateri gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau di sini nggak, di negeri seberang sana gitu ya. Di sini nggak, aman, insya Allah. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita itu juga menjadi bahasa yang bisa untuk memvisualisasikan tadi, seperti orang yang tuli. Oke, ini adalah 3 fungsi body language teman-teman. Yang pertama adalah mendeskripsikan hitungan, angka dan juga lokasi. Ya, jadi harus jelas. Kalau angkanya 1 ya 1, angkanya 10 ya 10. Kalau angkanya 5 ya 5. Jangan gini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu kayak di terminal Raja Basa gitu ya. Maka body language-nya harus jelas. Emosi gimana? Kalau lagi seneng ya seneng aja gitu. Wah, aku happy gitu. Terlalu ini ya. Ya. Emosi dan sebagainya, dan juga gerakan tubuh lebih dahulu. Lakukan gerakan tubuh terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kelas. Salah satu cara yang biasa kita lakukan, yang diajari oleh guru saya adalah sebelum kita ngomong di depan umum, agar moodnya naik, yang pertama teman-teman boleh minum kopi, ya, boleh minum kopi, kopinya kopi pahit, jangan kasih gula, ya. Itu yang pertama tuh boleh, karena kafeinnya bisa meningkatkan mood. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan gerakan kecil-kecil. Sebelum ngomong di depan umum, pastikan suhu badan kita tuh hangat, ya, jangan lagi adem. Jangan lagi dingin, dan jangan pernah ngomong itu kayak teman-teman lagi kedinginan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena audiens akan merespon apa yang kita sampaikan
walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan body language kita. Makanya tadi kenapa di awal saya ngajak ice breaking sederhana aja, ngitung 1 sampai 3 doang loh. Tapi kok kayak, ayo 1, 2 gitu ya. Semangat banget teman-teman ngitung 1 sampai 3 sampai ketawa-ketawa. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana gerakan tubuh kita tuh harus steril dulu, harus hangat dulu sebelum kita belajar ataupun berbicara di depan umum. Nah, berbicara tentang vokal adalah berbicara tentang bagaimana ucapan kita, intonasi kita tuh didengar. Pernah teman-teman dengar orang marah tapi suaranya kecil? Pernah? Nggak marah namanya, Mbak. Orang marah tapi suaranya kecil? Pernah? Kayaknya nggak mungkin ya, Mbak. Walaupun dia suaranya kecil, tapi dia pasti intonasi tinggi. Atau mungkin barangkali dia lagi sakit tenggorokan, lagi marah tapi suaranya kayak hilang gitu ya. Nah, vokal itu berbicara tentang tenaga, irama, tempo, dan intonasi. Irama itu apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngomong tanpa irama, tanpa intonasi, misal nih, kayak lagi baca buku gitu ya, biasa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Kopi Tujuan Kita. Kan gak asik gitu. Tapi kalau antusias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Kopi Tujuan Kita. Nah kan pasti antusias dari pendengar juga pasti berbeda. Nah itu adalah vokal. Tentang tempo, intonasi, dan juga tenaga, irama gitu ya. Tempo itu adalah cepat atau lambatnya suara kita didengar dan juga apa yang kita sampaikan. Latihannya gimana teman-teman? Latihannya sederhana. Teman-teman coba baca buku tapi disuarakan. Suaranya dikeraskan. Suaranya didengarkan ya. Suaranya didengarkan, dikeraskan. Itu bisa melatih vokal kita. Atau juga dengan backsound. Kalau teman-teman sering nonton musikalisasi puisi dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi di awal, seorang speaker atau seorang trainer itu menampilkan data statistik. Oke, teman-teman, saya kasih contoh nih. Oke, teman-teman, penelitian di 2023 di Amerika dan di Indonesia mengatakan 2 dari 10 orang itu bisa jadi mati lebih muda. Ya. 2 dari 10 orang di Indonesia itu gimana bahasanya? 2 dari 10 orang bisa terkena penyakit diabetes di umur sekitar 30 tahun. Oke. Survei membuktikan di Indonesia 2 orang dari 10 orang di Indonesia itu dipastikan mati muda terkena diabetes. Coba hitung, Mbak, Mas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 orang ini kita nggak tahu 2 orangnya yang mana yang akan meninggal duluan. Nah, itu salah satu shocking statistik yang kita tuliskan di WhatsApp kita, di Instagram kita. Barangkali orang bisa lebih baik hidupnya karena melihat postingan kita, atau jauh lebih hidupnya lebih buruk dari apa yang dilihat dari postingan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.